Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya nih hari ini? Pagi Bu, Alhamdulillah, alhamdulillah luar baik biasa. Bu. Wah, kayaknya Heris semangat banget nih hari ini. Iya dong Bu, apalagi diajarin sama Bu Nurul. Oke, baik ya. Sebelum mulai pelajaran pagi ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, teman-teman jangan lupa ya absensi kehadirannya diisi dan link absensinya itu udah saya kirimkan di grup. Ditunggu sampai akhir kelas ini. Oke, baik, udah saya kirimkan ya linknya di grup. Iya, saya paham pasti kalian jenuh ya sama pembelajaran online ini, tapi tuh kalian harus bersyukur ya, karena di luar sana tuh banyak nih teman-teman sebaya kalian yang pengen gitu seperti kalian bisa belajar, menimba ilmu, dan lain-lain, tapi dia tuh terhambat gitu sama kondisi mereka, jadi kalian harus tetap semangat ya untuk belajarnya. Ya Bu. Iya, oke, baik. Hari ini itu kita akan belajar mengenai akuntansi keuangan menengah ya. Siapa di antara, oh ya sebelumnya Ibu izin share screen dulu. Iya, apakah sudah masuk share screen-nya? Ada Bu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai akuntansi keuangan menengah. Subbabnya itu ada kas bank dan kas kecil. Di sini ada beberapa pokok pembahasan. Pertama, kita nanti akan membahas tentang pengertian kas, jenis kas, karakteristik, fungsi, serta transaksi mengenai kas. Nah, di sini pertama itu ada pengertian dari kas. Pengertian dari secara umum, IAI, dan juga SAK. Nah, di sini itu ada pengertian kas. Kas atau cash ya, biasanya kita dengar cash. Itu dalam akuntansi adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai atau uang kertas, logam, wesel, cek, dan lainnya gitu yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum dari perusahaan. Itu pengertian kas secara umum. Nah, kemudian pengertian kas menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, kas itu adalah sebuah investasi yang dapat bersifat sangat liquid gitu, memiliki jangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan cash juga dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atas perubahan nilai yang signifikan. Kemudian menurut SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, menjelaskan maksud dari pengertian kas adalah seluruh alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Nah, sampai sini Ibu izin bertanya nih, siapa di antara kalian yang tahu apa sih peran kas itu dalam akuntansi? Ada yang tahu nggak? Saya Bu, diberi izin menjawab. Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Kas juga merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Sekian jawaban dari saya, Bu. Oke, bagus sekali Jebri, terima kasih. Nah, kemudian selanjutnya itu ada jenis kas. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih? Apa aja sih dari jenis-jenis kas itu? Izin jawab, Bu. Ya, boleh. Ya, setahu saya itu ada kas kecil. Nah, kas kecil ini adalah uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya itu relatif kecil dan tidak ekonomis gitu apabila dibayarkan dengan cek. Nah, sedangkan ada kas bank itu adalah
uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Nah, ini biasanya berbentuk cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali dengan menggunakan cek atau bilet sesuai dengan ketentuan bank. Iya, terima kasih Aida, bagus sekali. Nah, ya di sini ada pengertiannya nih. Kas bank adalah uang yang berada di rekening suatu bank. Biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung gitu dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan relatif dari segi keamanannya. Kemudian pengertian dari kas kecil atau petty cash itu adalah uang yang disediakan oleh perusahaan nih untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya itu relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Nah, sedikit Ibu tambahkan ya. Jadi kas kecil ini tuh biasanya digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang nominalnya itu di bawah 1 juta atau sama dengan 1 juta. Nah, sedangkan kas bank itu biasanya yang nominalnya lebih besar gitu dari 1 juta, yang transaksinya itu bisa lewat cek dan semacamnya. Singkatnya gitu ya untuk pemahaman mengenai pengertian dari kas kecil dan kas bank. Oke, selanjutnya itu ada karakteristik kas. Pertama ini ada karakteristik dari kas itu secara umum ya. Pertama, kas itu adalah aset perusahaan yang sangat liquid. Terus kedua itu kas bisa digunakan sebagai suatu standar pertukaran ya, misalkan untuk pertukaran valuta asing, falas ya untuk di luar negeri. Kemudian juga kas juga bisa digunakan sebagai basis perhitungan dan juga pengukuran nilai. Nah, di sini ada karakteristik dari kas bank nih. Yaitu pertama sebagai alat atau pembayaran atau penukaran dalam berbagai transaksi, kemudian harta yang siap ditukar dengan mudah dengan harta lain, kayak misalkan pembelian aktiva tetap itu kan bisa digunakan menggunakan kas bank. Kemudian juga ada dapat diterima oleh bank sebagai setoran sebesar nominal yang tertera. Nah, kemudian di sini ada karakteristik dari kas kecil. Yang pertama itu jumlahnya terbatas. Jadi pihak manajemen perusahaan tuh biasanya membatasi jumlah kas kecil sesuai dengan kebutuhan perusahaan nih. Jumlah kas kecil ini tiap perusahaan tuh kayak akan berbeda-beda gitu dengan tingkat operasionalnya. Jadi kas kecil ini disesuaikan gitu jumlahnya dan biasanya itu sekitar 1 juta atau di bawah 1 juta. Kemudian digunakan untuk membiayai transaksi rutin yang nominalnya kecil. Nah, tujuan dari kas kecil sendiri kan sebagai persediaan untuk mendanai transaksi gitu ya. Transaksi rutin yang jumlahnya kecil. Nah, pihak manajemen ini memiliki hak untuk menentukan besarnya kas kecil, tentunya disesuaikan dengan operasional perusahaan. Lagi-lagi, kita ini dengan menentukan kas kecil ini disesuaikan dengan kebutuhan operasional dari perusahaan masing-masing gitu. Jadi setiap perusahaan pasti berbeda gitu pemegangan kas kecilnya. Ya, terus di sini ada bentuk yang termasuk kas kecil. Pertama itu ada uang tunai ya. Uang tunai itu berupa uang kertas dan logam yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah negara lain. Kemudian uang kas itu misalkan uang yang disimpan di bank gitu dalam bentuk rekening giro. Kemudian ada cek yang diterima nih dari pihak lain dalam tetapi belum diuangkan ke bank. Jadi misalkan kita ngejual sesuatu, tapi dia tuh ngebayarnya melalui cek. Nah, tapi ceknya itu belum kita uangkan gitu ke bank. Itu bentuk yang termasuk kas. Kemudian juga ada cek dalam perjalanan atau outstanding check itu yakni cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan kepada pihak lain gitu, tapi belum diuangkan ke bank. Kemudian cek kasir. Cek kasir itu surat perintah kepada bagian keuangan atau kasir untuk mengeluarkan uang bagi pihak-pihak lain dalam perusahaan sendiri. Kemudian ada wesel pos. Wesel pos itu menurut sifatnya dapat diuangkan pada waktu yang diperlukan. Dan yang terakhir itu ada simpanan uang di bank-bank luar negeri yang tidak dikenakan pembatasan penarikannya gitu. Nah, saldo simpanan ini di neraca dilaporkan dalam mata uang rupiah sebesar nilai kursnya. Tadi bentuk yang termasuk kas, sekarang itu ada bentuk yang tidak termasuk dalam kas. Misalkan itu
Pertama ada cek mundur. Cek mundur ini merupakan cek yang mencantumkan tanggal penarikannya pada masa mendatang gitu. Cek tersebut tidak boleh dibayarkan oleh bank sebelum tanggal tercantum tiba gitu, atau tanggal jatuh tempo. Misalkan nih, Aida nganuin cek, tapi ceknya itu masih tanggal 1 Desember. Nah, Aida tuh nggak bisa tuh ngambil cek itu di sekarang gitu, tanggal 25 November. Jadi harus tunggu tanggal 1 Desember dulu. Kemudian ada pembayaran di muka, ada perangko dan materai. Nah, walaupun dapat digunakan untuk pembayaran nih dalam jumlah kecil, tetapi oleh bank ini tidak akan menerima sebagai setoran gitu perangko dan materai, karena dia tuh digolongkan sebagai perlengkapan. Kemudian ada deposito berjangka, yakni simpanan di bank nih yang pengambilannya itu hanya waktu-waktu tertentu saja. Kemudian ada kas yang disisihkan. Nah, tujuannya itu tertentu dan sifatnya itu terikat, seperti untuk dana pensiun, pelunasan obligasi, dan pembayaran dividen. Dan terakhir ini ada wesel tagih, yakni perintah tertulis bersyarat kepada yang terkait untuk membayar sejumlah uang tertentu gitu pada penarik pada tanggal yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya di sini tuh ada fungsi dari kas. Di sini ada 5 fungsi dari kas. Di sini tuh fungsi-fungsi yang terkait dengan kas kecil ya. Kalau misalkan fungsi dari kas bank itu kurang lebih sama kayak karakteristik yang dimiliki oleh kas bank itu sendiri. Jadi di sini saya mencantumkan fungsi-fungsi yang terkait dengan kas kecil. Pertama itu dari fungsi kasnya sendiri untuk bertanggung jawab gitu dalam mengisi cek, terus kemudian meminta otorisasi atas cek, dan juga menyerahkan cek nih pada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian ada fungsi pemegang dana kas kecil nih. Di sini fungsinya itu bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang juga ditunjuk dan sesuai dengan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian juga ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas segala pencatatan yang terjadi terhadap kas kecil. Misalkan untuk pengeluaran kas kecil menyangkut biaya dan persediaan, bisa terus menyangkut tentang pembentukan dana kas kecil atau pengisian dana kembali kas kecil gitu. Kemudian juga ada fungsi untuk pembayaran tunai ya. Fungsi untuk pembayaran tunai ini kas kecil digunakan hanya untuk pembayaran tunai yang nominalnya juga relatif kecil, misalkan 200.000 atau pokoknya nominalnya itu di bawah 1 juta biasanya kalau misalkan untuk kas kecil. Dan yang terakhir itu adalah fungsi pemeriksa intern. Nah, di sini bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil nih secara periodik dan juga pencocokan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Nah, fungsi ini juga bertanggung jawab gitu atas pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo dana kas kecil yang ada di tangan pemegang saham dana kas kecil. Oke, selanjutnya itu ada transaksi kas kecil. Di sini, oh ya, saya sedikit menambahkan, di sini tuh ada tujuan dari kas kecil ya. Jadi tuh kas kecil memiliki beberapa tujuan. Pertama itu menangani masalah perlengkapan atau misalkan perbekalan kantor gitu yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Misalkan di divisi admin nih, kita tuh butuh fotokopi. Nah, kas kecil bisa nih mengcover dana-dana untuk fotokopi dan kebutuhan perlengkapan lainnya. Kemudian menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Juga bisa meringankan beban staf karyawan nih dalam memberikan pelayanan secara maksimal pada pelanggan, juga termasuk pada relasi bisnis pimpinan, serta mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Kayak misalkan tiba-tiba atasan kita spidolnya habis gitu. Nah, kita tuh bisa memakai dana kas kecil ini untuk membeli spidol tersebut. Karena kan kalau spidol habis itu nggak tahu ya kapan habisnya. Jadi ini bisa digunakan untuk pembelian secara dadakan yang nominalnya relatif kecil.
Oke, selanjutnya itu ada transaksi kas. Nah, di sini untuk transaksi kas bank itu kurang lebih sama ya kayak transaksi jurnal biasanya. Di sini saya akan lebih membahas tentang metode pencatatan dari kas kecil sendiri. Karena kas kecil itu memiliki dua metode, yaitu metode impress dan juga metode fluktuasi. Nah, metode impress itu apa sih? Metode impress itu metode yang pengisian dana dan pengendaliannya jumlahnya itu selalu tetap gitu dari waktu ke waktu, karena pengisian kembali kas kecil ini akan sama gitu dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Kayak misalkan perusahaan A dia menentukan kas kecilnya setiap tahunnya 1 juta. Ya udah berarti selama setahun beberapa tahun ke depan kas kecil yang dikeluarkan itu 1 juta nilainya gitu, tetap sesuai dengan kesepakatan kembali. Kalau misalkan ada kesepakatan kembali, misalkan kas kecilnya naik nih jadi berapa juta gitu buat dananya, itu nanti disesuaikan lagi dengan perusahaannya. Tapi dia untuk pengisian dananya itu selalu tetap dari setiap periode. Kemudian ada metode fluktuasi. Untuk metode fluktuasi ini pencatatan dan pengendaliannya jumlahnya itu akan selalu berubah gitu sesuai dengan pengeluaran, penerimaan, dan penambahan kas kecil. Nah, pada pengolahan ini melakukan pencatatan pada buku kas kecil ini untuk setiap pengeluaran maupun penambahan dana yang akan dijadikan dasar untuk diposting ke perkiraan buku besar. Kalau misalkan untuk metode fluktuasi ini gimana ya? Dia tuh setiap periodenya tuh kayak tergantung kebutuhan dari operasional perusahaannya. Misalkan pertama ditetapkan dana kas kecilnya itu 1 juta. Nah, terus abis itu udah dipakai nih buat kegiatan operasional perusahaan nih. Nah, terus pas di akhir periode, si pemegang dana kas kecil ini minta dana lagi misalkan sebesar 700.000, maka nanti kas kecil dari perusahaan itu nambah gitu jadi 700.000, enggak sesuai tetap 1 juta lagi, misalkan jadi 1.700.000 seperti itu. Jadi berubah-ubah gitu. Kalau misalkan metode impress kan tadi dananya selalu tetap ya setiap periode. Kalau misalkan fluktuasi itu berubah-ubah. Nah, di sini ada perbedaan pencatatan dana tetap dan dana fluktuasi. Kalau dari sistem dana tetap itu, saldo akun kas kecil itu selalu tetap. Terus pengeluaran kas kecil baru dicatat saat diisi. Terus buku kas kecil hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan tidak dapat diposting ke buku besar. Kemudian pengeluaran kas kecil yang sampai akhir periode belum dicatat perlu dibuat jurnal penyesuaiannya. Itu untuk sistem dana tetapnya. Nah, sedangkan untuk sistem dana tidak tetapnya atau fluktuasi ini, saldo akun kas kecil ini selalu berubah-ubah ya, mengikuti pengeluaran dan penerimaan kas kecil. Kemudian setiap pengeluaran kas kecil juga langsung dicatat dengan jurnal. Buku kas kecil berfungsi sebagai jurnal dan menjadi dasar nih untuk posting akun-akun buku besar. Dan kemudian pengeluaran kas kecil ini yang sampai akhir periode belum dicatat, nggak perlu nih dibuat jurnal penyesuaiannya dan tidak perlu dibuat jurnal pembalik, sebab setiap pengeluaran langsung dicatat di jurnalnya. Jadi kita nggak perlu nyatet lagi gitu di akhir periode. Oke, lanjut. Nah, kas kecil. Di sini pada sebuah perusahaan PT Angin Ribut yang menyediakan dana kas kecil terdapat transaksi-transaksi pada bulan Desember 2017 sebagai berikut. Ya, di sini kita bisa lihat sendiri ya soalnya. Kemudian di sini ada jawabannya nih. Pertama dengan menggunakan metode impress. Di sini pada tanggal 4 Desember 2017 itu dana kas kecilnya sebesar 2 juta ya. Di soal juga disebutkan kan ya, Desember 2017 diserahkan selembar cek sebesar 2 juta untuk membentuk dana kas kecil. Jadi ini buat pembentukan dana di awal, dana kas kecil pada kas sebesar 2 juta. Nah, kemudian kemudian ada juga dibeli tunai alat-alat tulis untuk kantor, terus biaya angkut sebesar 275.000, uang makan untuk karyawan, alat-alat tulis kantor, dan juga dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran menggunakan kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, kalau metode impress ini kan dicatatnya itu pas di akhir periode ya, jadi ketika transaksinya berlangsung itu nggak langsung dicatat gitu sama yang megang
kas kecil ini. Jadi yang megang kas kecil ini nanti nyatetnya di akhir periode. Jadi ditulisnya tanggal 28 November 2017. Dan itu tadi perlengkapan kantor, terus biaya pengangkut, uang makan, perlengkapan kantor juga, dan pada kas gitu. Jadi dicatatnya itu ketika kita ingin mengisi kembali dana kas kecil kita, bukan pada saat transaksi berlangsung. Nah, kemudian yang tadi metode impress, sekarang ini ada metode fluktuasi ya. Nah, metode fluktuasi ini kalau untuk pembentukan dananya sama. Pertama, dana kas kecil pada kas sebesar 2 juta. Nah, untuk setiap transaksinya itu, setiap tanggalnya itu langsung di jurnal gitu. Kalau untuk metode fluktuasi, kayak misalkan 7 Desember 2017 itu perlengkapan kantor pada kas kecil, biaya pengangkut pada kas kecil, uang makan, dan juga perlengkapan kantor pada kas kecil. Jadi bedanya kalau metode impress itu di jurnalnya ketika ingin pengisian kembali dana kas kecil. Sedangkan untuk metode fluktuasi itu setiap terjadi transaksi itu langsung di jurnal, dan untuk pengisian dana kembalinya sesuai dengan keperluan dari perusahaan tersebut. Itu tadi contoh soal untuk kas kecil ya. Sekarang di sini ada contoh soal untuk kas bank. Nah, mungkin untuk contoh soal untuk kas bank ini teman-teman mudah gitu memahaminya karena emang ini tuh menjadi dasar banget ya dalam akuntansi ini. Di sini teman-teman bisa bantu ibu ya buat mengerjakan soalnya nih. Ya sebelumnya mohon maaf izin. Nah di sini teman-teman bisa bantu ibu buat isi dari pertama itu soalnya itu ada pada tanggal 1 Juni penjualan tunai mencapai 506 juta. Nah, kira-kira jurnal yang kita masukkan tuh apa aja? Ya, boleh teman-teman bebas. Pada penjualan. Kas pada penjualan. Nominalnya nominalnya 506 juta. Ya, mohon maaf ya, ini agak lemot. Terus tanggal 2 Juni itu ada dikumpulkan dari Perry Alexander sebesar 180.610.000 dari penjualan yang dilakukan di bulan Mei. Diskon penjualan tidak diperbolehkan. Berarti ini nggak ada diskon penjualan. Kira-kira apa nih jurnalnya? Kas pada piutang, Bu. Kas pada piutang, nominalnya tadi 184.610.000. Iya, kenapa pada piutang? Karena di sini itu tadi penjualan pada bulan Mei ya. Jadi dicatatnya itu sebelumnya penjualan piutang pada penjualan gitu. Nah, terus pas bulan Juni ini baru penjualan tersebut dibayar. Jadi masuknya jurnalnya itu kas pada piutang. Ya, kemudian pada tanggal 12 Juni itu menerima 1.470.000.000 secara kredit dari Thomas, dan ada diskon penjualannya nih 30 juta. Kira-kira jurnalnya seperti apa? Kas diskon penjualan terhadap penjualan, Bu.
Nominalnya berapa tadi? 1.470 juta. Ini 30 juta. Nah, untuk diskonnya ini, bentar. Sebesar 30 juta. Jadi total penjualannya itu ada berapa? 1.500.000.000 juta. Oke. Selanjutnya itu ada tanggal 15 Juni. Itu ada penjualan tunai mencapai 1.200.000.000. Gimana jurnalnya? Pas pada penjualan tunai, Bu. Kas pada penjualan tunai. Nominalnya jadi berapa? 1.200.000.000. 1.200.000.000. Berarti penjualan tunainya juga sebesar ini. Kemudian untuk tanggal 20 Juni, 20 Juni kurang lebih sama kayak yang tanggal 12. Apa jurnalnya? Kas. Diskon penjualan. Iya, benar. Ada diskon penjualan. Ada penjualan. Ada penjualan. Tadi nominalnya itu 1.421.000.000. Diskon penjualannya itu 29 bukan ya? 29 juta. Jadi total penjualannya itu adalah 1.500.000.000. Nah, kemudian ini agak dikata sedikit dulu kalau tanggal 22 Juni nih. Pembayaran gaji karyawan sebesar 200 juta. Ini gimana nih? Ada yang tahu nggak? Beban gaji karyawan pada kas. Beban gaji karyawan Pada kas. pada kas 200 juta. Ya, nanti jangan lupa di total ya kalau misalkan habis ngejurnal itu. Dan juga diperhatiin lagi kalau misalkan kita mau ngejurnal itu, diperhatiin ininya nih. Kayak misalkan toko Retail Fortune ini tuh kayak nama perusahaannya apa, terus ini jurnalnya apa, dan periodenya kapan itu jangan lupa ditulis. Dah, menurut Ibu kira-kira ini untuk transaksi kas bank itu teman-teman udah paham gitu ya? Udah paham mengenai transaksi kas bank. Ya, sampai sini materi yang Ibu bisa sampaikan nih. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Gimana? Ya, boleh. Seto, silahkan. Ya, saya Seto izin bertanya, mengapa suatu perusahaan perlu membentuk dana kas kecil ya, Bu? Terima kasih. Oke, sebentar ya, ini saya stop share dulu. Ya, tadi pertanyaannya kenapa kas kecil? Kenapa suatu perusahaan harus membentuk dana kas kecil?
Apa suatu perusahaan harus membentuk dana kas kecil? Iya, karena kas kecil ini tuh dibentuk untuk digunakan membayar pengeluaran yang relatif kecil yang kayak sudah tadi saya jelaskan, sehingga tidak efektif gitu. Misalkan dibayar dengan cek atau kas perusahaan. Kayak misalkan tadi nih, kan ada kejadian atasan nih spidolnya habis nih. Nggak mungkin kan kita beli spidol itu pakai cek. Karena nggak mungkin banget kan, karena terlalu ribet gitu. Nanti misalkan tukang fotokopiannya tuh harus ke bank dulu buat mencairkan cek itu. Jadi kenapa adanya kas kecil? Karena ya digunakan untuk keperluan-keperluan mendadak tersebut yang nilainya tuh relatif kecil gitu. Satu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sudah cukup menjawab. Oke. Selanjutnya, oh iya, Heru. Boleh, Heru? Iya, Bu. Apakah saya terdengar, Bu? Ya, masuk, Heru. Iya, Bu. Saya Heru. Izin bertanya, bagaimana perusahaan memperlakukan adanya selisih dana kas kecil? Terima kasih. Selisih, ya oke, terima kasih Heru. Selisih dana kas kecil, gimana cara memperlakukannya? Gini, kayak misalkan apabila nih terdapat perbedaan ya, selisih gitu antara saldo kas kecil secara fisik pada bukti pengeluaran kas kecil dengan jumlah saldo bukti pemakaian kas kecil yang telah diserahkan pada pemakai kas kecil, maka yang harus kita lakukan itu adalah pemeriksaan terhadap dana kas kecil tersebut. Nah, nanti dari hasil pemeriksaan terhadap kas kecil itu dibuat berita acara pemeriksaan nih untuk disampaikan kepada pejabat perusahaan terkait. Jadi, poinnya ini ketika kita untuk mau menjurnal kas kecil ini, kita harus benar-benar teliti gitu dalam menginput setiap transaksi yang terjadi. Jadi, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi, kayak misalkan ada selisih dana yang seperti itu. Gitu Hiro. Jadi kita tuh harus melakukan pemeriksaan kembali gitu, dicek lagi yang salah tuh di mana sih gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, boleh dari Eva? Bu, izin bertanya Bu, mengenai pengelolaan dana kas kecil. Apa aja yang dibutuhkan untuk pengelolaan dana kas kecil ya Bu? Terima kasih Bu. Oh iya, sama-sama. Ya, untuk pengelolaan dana kas kecil itu biasanya kita tuh butuh formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil, kemudian juga ada formulir permintaan pengeluaran kas kecil, ada juga jurnal pengeluaran kas, buku jurnal kas kecil, buku laporan penggunaan dana kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, dan juga tentunya ada alat tulis dan alat hitungnya. Jadi setiap bukti-bukti yang kita kayak misalkan bukti-bukti transaksi yang kita lakukan nih itu tuh harus disimpan buat nantinya kita serahkan gitu kepada pemegang dana kas kecil untuk pengisian kembali dana kas kecil. Jadi kalau misalkan ada struk-struk nih bekas misalkan beli sesuatu apa gitu yang terkait dengan pemakaian dana kas kecil itu harus disimpan ya, nggak boleh langsung dibuang kan biasanya ini mah struk biasa doang kayak dibuang. Nah kalau dalam akuntansi itu harus disimpan ya biar nantinya tuh buat pengisian dana kas kecil lagi gitu Eva. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kayaknya udah cukup ya, nggak ada yang bertanya lagi. Baik, karena nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin sampai sini dulu kali ya materi yang bisa Ibu sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Dan sebelumnya, ada yang dapat menyimpulkan nggak nih materi apa aja sih yang udah saya sampaikan hari ini secara singkat aja, nggak apa-apa. Oke, Bu, saya izin untuk menyimpulkan. Jadi, materi pada hari ini itu membahas tentang kas, di mana kas itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama ada kas bank dan juga ada kas kecil, yang masing-masing dari kas tersebut memiliki fungsi dan karakteristik tersendiri, dan juga pencatatan jurnal mengenai transaksi yang berhubungan dengan kas. Nah, mungkin itu cukup Ibu dari yang dapat disimpulkan materinya. Oke, terima kasih Zarkasi ya.
Makasih ya Zarkasi atas kesimpulannya. Oke, karena materi hari ini udah selesai ya, Ibu juga ingin memberikan tugas nih kepada kalian, karena tadi kita udah membahas materi, kalau misalkan nggak dikerjakan tugas, kayak takutnya nggak nyampe gitu nanti materi yang Ibu sampaikan. Nah, tugasnya ini mungkin nanti bisa dicek aja ya langsung di Google Classroom. Ibu udah upload filenya di GCR, jangan lupa untuk dikerjakan. Dan deadline-nya juga udah ada ya di situ untuk minggu depan. Jadi sebelum kelas ini dimulai lagi, udah dikumpul ya tugasnya. Dan kalau misalkan ada kendala nih dalam pengerjaannya, bisa langsung tanya aja ke saya atau langsung WA aja atau melalui PJ juga boleh. Oke, cukup ya. Terima kasih anak-anak udah hadir kelas hari ini. Semoga kalian dan keluarga nih selalu diberikan kesehatan. Semangat terus ya belajarnya. Isi masa muda kalian dengan hal-hal yang bermanfaat sehingga kalau misalkan tua nanti kalian juga tinggal nikmatin aja. Oke, jangan lupa dikerjain juga ya tugasnya. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.